Shalom. Selamat datang saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus di ibadah PHD Perempuan di Gereja HKBP Keramat Jati. Juga buat saudari yang terkasih yang mengikuti live streaming ibadah PHD Perempuan dimanapun berada, selamat mengikuti ibadah PHD Perempuan HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 4 ayat 1. Kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang pagi hingga sore hari ini. Buat sukacita yang boleh kami rasakan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan untuk membalas semua kebaikan Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami mau dekat dengan Tuhan pada hari ini. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami saat ini melalui Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan Yesus yang memberkati Inang Pendeta Erna Hasugian yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan biarlah firman itu boleh menguatkan iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan epistel hari ini tertulis di Ester 9 ayat 15 sampai 19. Nang di ari 10 bulan Adar marpungudo halak Jahudi aka nadi Susan jala dibunuhi di Susan 300 halak aledang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai alai anggo pasi-pasi ning halak Jahudi aka nadi lau luat nirajai marpungu-pungu do panguluhon hosa nasidai gabe markasonangan maradopon musuh nasidai jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak alai dang dais tangan nasidai anggo tu ugasan nasidai. Ima namasa di ari 10 bulan Adar gabe marasonangan nasida di ari 14 bulani gabe dibahin nasida mai ari panggalangon dohot las niroha alai anggo halak Jahudi akan nadi Susan marpungudo di ari 10 dohot 10 jala markasonangan di ari 15 bulani
Jala dibahen ma ari pangalangan dohot las niroha. Dibaheni anggo halak Jahudi akan nama ringan di akka huta pagaran ari 14 bulan adar dibahin nasida ari las niroha panggalangon dohot ari raya las marsi piringan nasida disi ganup tu ale-alena ima sahatna martua mana tumangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Bapa yang kami sapa, kami muliakan, kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga pada sore hari ini. Kami Punguan Paropuan hadir di sini Tuhan di sore hari, di mana Tuhan kami melakukan aktivitas kami setiap hari Rabu. Bapa, pada sore hari ini kami bersyukur kami mendapat kesempatan untuk datang ke tempat-Mu ini di rumah-Mu yang kudus, datang beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami di sini. Dan begitu juga dengan teman-teman kami Ina yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di rumah sakit. Semuanya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Bapa, pada sore hari ini kami bawakan di dalam doa syafaat kami, di mana teman-teman kami yang berada di dalam keadaan sakit penyakit maupun di dalam segala pergumulan hidup. Untuk itu Tuhan kami bawakan Saudara Peter, Nyonya Gultomboru Tambunan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Situmeang Sintua Boru Sormin, Situa B Sidauruk, Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak, dan Simon Tambunan. Banyak lagi Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu pada sore hari ini. Kami percaya Bapa Tuhan Yesus dapat menjangkau semua permohonan kami lewat ibadah pada sore hari ini. Engkau datang ke hati kami, ke tempat saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam pergumulan maupun di dalam sakit penyakit. Sembuhkan Tuhan segala sakit penyakit di dalam tubuh saudara-saudara kami. Engkau angkat segala sakit penyakit Bapa, karena kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter, ya Yesus. Terima kasih juga Tuhan, pada sore hari ini kami bawakan juga Panitia HUT Gotilon HKBP Keramat Jati yang diambil alih oleh Paropuan. Tuhan, sebagaimana Engkau lihat Paropuan kelihatan seperti lemah Tuhan, tapi kami percaya kami Tuhan, Engkau mengandalkan kami
Engkau memakai para puan untuk menjalankan tugasnya sebagai panitia di HUT Gotilon dan HUT HKBP Keramat Jati. Tuhan, mampukan semua panitia, baik itu di dalam dana maupun di dalam segala keperluan-keperluan di dalam ulang tahun HKBP dan Gotilon. Engkau yang memampukan semua para puan panitianya Tuhan, agar semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk semua para pendeta kami, Pendeta Uluan Inang Pera, Inang Bibel Fro, dan pendeta full timer Tuhan, dan seluruh para halado. Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan. Pakai kami semua Bapa untuk dapat melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Para puan yang ada di Keramat Jati Tuhan, pakai semua Bapa sebagai ibu yang sejati, ibu yang mampu membimbing anak-anak ke jalan Tuhan. Ibu yang dapat menjadi penolong di tengah-tengah keluarga, baik sebagai istri maupun sebagai kepala keluarga di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami minta daripada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dapat menyimpulkan semua permohonan kami. Ampuni terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami Bapa, agar berkat yang Tuhan sediakan kepada kami tidak terhalang karena dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 811 ayat 1. Martangi yang mahita, dameni di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas inang, shalom. Terima kasih untuk Tuhan dan terima kasih untuk kita. Pada sore ini kita meninggalkan aktivitas kita di rumah seperti biasa, tapi satu kerinduan kita ingin kita datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Untuk itu kepada semuanya inang yang saya kasihi, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Begitu juga kepada Akaina di Bagas Mundebe, tabuka ma Alkitab tak asa jahat tani Tuhan. Kita baca, tapi saya akan baca secara keseluruhan dan mari kita turut di dalamnya. Kasih setia Allah kepada orang Israel.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membela laut terbelah menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut terberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Bazan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Kepada kita semua inah di gereja kita ini, ayat 1 dan sampai ayat yang ke-26, Mazmur Daud menuliskan sesuatu hal yang amazing, yang luar biasa, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia nikmati, dan akhirnya dia turut di dalam itu. Dia menuliskan goresan tintanya di dalam sanubarinya, di dalam sehelai kertas tulisan. Dia ingin mengungkapkan bahwa ternyata menggudang doa sini rohani Tuhan sian sudi akan dibaini-bana di bagasan parnguluan. Lebih besar kuasa Tuhan, lebih banyak yang dilakukan Tuhan dibandingkan yang Dia lakukan. Lebih besar kasih Tuhan daripada dia mengasihi Tuhan. Dan lebih besar silon-lehon pemberian Tuhan bagi umatnya kaum Israel. Dan lebih lagi, segala sesuatu sangat besar. Dengan membaca nats ini,
kita melihat bahwa bagian tulisan ini adalah termasuk di dalam Mazmur pujian syukur. Karena perlu kita ketahui Inang, bahwa Mazmur itu terbagi 4 bagian. Ada itu dikatakan Mazmur doa, menuliskan tentang bagaimana si pemazmur berdoa kepada Tuhannya secara vertikal. Dia berdoa pagi, siang, sore sampai malam. Lalu dikatakan juga ada mazmur syukur, doa, nyanyian. Inilah dia. Dan ketiga ada mazmur sejarah, di mana si pemazmur menuliskan tentang kisah-kisah, kronologi sejarah yang terjadi di dalam perjalanan umat Tuhan. Dan juga dikatakan ada mazmur ratapan, ya, ziarah, bagaimana umat Tuhan yang meratap mengandungi tuadopan ni Jehovah, martangiang memuji Tuhan, tetapi mereka selalu meratap, bukan seperti meratap menang mengandungi songon hal sepele begu, tetapi mereka meratapi bersyukur asalam jonok nasida tu di bata. Jadi bagian kisah yang kita baca tadi ini pada Mazmur pasal 136 adalah bagian Mazmur Daud yang mengungkapkan suatu nyanyian pujian, mengarahkan semua umat, dan kita saat ini bersyukurlah, bernyanyilah. Tiada alasan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. No reason, tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita tidak bisa bersyukur, tidak mau bersyukur. Tidak ada alasan karena kondisi kita saat ini maka kita akan menunda rasa syukur. Karena di dalam nats ini 26 ayat dia mengungkapkan semua. Dia mengungkapkan bagaimana dia katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terus dia katakan itu. Dia angkat itu supaya semua mata, semua hati, jiwa, raga dan iman kita memanjatkan pujian syukur kita hanya kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan Allah. Inang, kita sebagai perempuan, karena kebetulan ini PHD perempuan. Kalau PHD ama, saya bilang juga hamu aka ama, kan gitu. Di dalam PHD ini, Nats ini ingin mengajak semua ibu, baik kita yang berkumpul di gereja ini, semua ibu perempuan yang sekarang stay di rumahnya masing-masing, duduk memegang Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Bagi ibu yang dalam bekerja sekarang atau lagi mau pulang ke rumah dalam perjalanan di dalam mobil, firman Tuhan ini mau menyadarkan kita sebagai ibu, sebagai perempuan untuk selalu senantiasa bersyukur. Dan tidak ada kata mengatakan tunggu dulu, nanti dulu, besok, lusa, dan bulan depan baru saya mau bersyukur. Sekarang, now, sekarang ini katakanlah rasa ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Walaupun Inang, kehidupan ini selalu tidak sempurna kelihatannya. Walaupun tidak ada yang sempurna selalu. Dan selalu saja ada yang kurang dalam hidup ini. Mungkin ada yang sekarang menderita sakit. Mungkin sekarang ada yang susah hatinya, susah pikirannya, memikirkan rumah tangganya. Mungkin sekarang ada seorang ibu yang terus berhayal menerawang ke atas, bahkan sampai ke alam sadarnya, di dalam tidur mimpinya dia memikirkan segala sesuatu. Mengapa Tuhan? Selalu saja ada yang kurang. Ataupun dia memikirkan suaminya, memikirkan anaknya laki-laki, memikirkan anaknya perempuan, memikirkan mertuanya,
memikirkan tetangganya, belum lagi utangnya. Coba. Apa nggak berlipat ganda itu? Belum lagi dia memikirkan apa makan besok, menu besok dan sebagainya. Gimana lagi mau merawat diri? Selalu saja ada yang tidak sempurna kelihatannya. Selalu saja ada yang kurang kita rasakan. Tetapi firman Tuhan mengajak dan menyemangati kita. Segala yang kurang itu tidak menjadi penghalang untuk kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan. Memang firman Tuhan itu mengajak, memberikan motivasi, mengarahkan pandangan mata, jasmani, rohani kita, iman kita untuk fokus sebenarnya tujuan hidup itu kemana. Karena kadang manusia ini suka merepotkan dirinya sendiri dengan hal-hal kadang tidak berguna untuk kehidupannya esok hari. Dan kadang kita selalu fokus hanya memikirkan kekurangan itu saja. Akhirnya kita terlalap di podoman, terlalap masude dia ke ulau nasing. Kita sok sibuk, sok repot, akhirnya lupa dan tidak ada waktu untuk kita sedikit mesra dengan Tuhan itu. Makanya dikatakan ke firman ini, Daud mengajak kita, Inang, bersyukurlah. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Lihatlah dalamnya cara si pemazmur menuliskan itu berulang-ulang, Inang, berulang-ulang dia utarakan semua dari perjalanan sampai kepada kelepasan umatnya. 26 ayat, itu baru 26 ayat. 150 pasal dalam Mazmur ini. Dia tuliskan semuanya. Dan di pasal 136 ini dia menuliskan suatu kalimat berulang-ulang. Tak ada henti dan tak ada bosannya. Intinya adalah bagaimana dia mau mengungkapkan, mengajak kita semuanya, oh bangsa Israel, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang persoalannya, pertanyaan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena kadang-kadang manusia ini terlampau cerdas dan pingin kelihatan supaya dia cerdas dan suka banyak bertanya. Padahal sebenarnya jawaban itu sudah ada dalam hati, tapi suka bertanya. Ada suatu pertanyaan, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa? Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Apalagi misalnya kalau diperhadapkan, ya kita lihat, kita dengarkan pertanyaan itu dari orang yang memang lagi down, lagi galau dan sebagainya. Bahasa kita mandok melihat itu Tuhan nih. Kan kebetulan dia lagi ngitung-ngitung utangnya kan. Waduh carana bersyukur. Waduh carana neng marpesta gotilon. Iya kan, lagi kebetulan dia di situ lagi memikirkan utangnya kapan mau dibayar ini. Sudah awal bulan, tapi yang datang dengan yang keluar tidak setimpal kan gitu. Datang lagi misalnya berita yang lain. Waduh carana bersyukur. Bagaimana caranya saya bersyukur? Apalagi baru berbeda itu amat tanah kan. Waduh caranya bersyukur. Apalagi lagi baru dia berdebat dengan anaknya. Baru marah-marah lagi dia dengan anaknya. Rumahnya berantakan. Bagaimana bersyukur? Nah, inilah yang mau diungkapkan pemazmur kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Buasa hitam mandok moliate tu debata. Parjolo, pertama dikatakan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dia baik. Karena Allah itu baik, Inang. Baik. Kebaikannya itu tidak terukur, tidak terbilang, tidak terjangkau, tidak terselami. Karena Allah itu baik. Di pada ayat 1 tadi kita baca itu, 1a. Dia baik.
Makanya selalu kasih setianya selama-lamanya. Untuk kasih setianya selama-lamanya. Selama-lamanya berarti selamanya tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu baik. Walaupun banyak hal yang tidak baik dalam hidup kita, tetapi Tuhan itu selalu baik. Walaupun kita tidak baik kepada Tuhan kita, tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Walaupun kita tidak mau berbicara kepada Tuhan melalui doa kita, tapi Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita, inang. Itu jangan kita abaikan. Walaupun kita sering menduakan Tuhan, menghujat Tuhan, bahkan kita lupakan Dia, tapi Tuhan itu tetap nabur judo di batat tainang. Walaupun kita tidak bernyanyi tadi pagi untuk Tuhan, walaupun kita tadi tidak sempat berdoa kepada Tuhan tadi pagi ketika kita bangun, kita hanya mengingat kompor gas kita, kita hanya melihat mana kulkas mau dimasak hari ini, kita abaikan. Tidak ada hubungan kita tadi pagi misalnya. Walaupun pada saat itu kita tidak baik, mengabaikan hubungan itu, tapi Tuhan tetap menjaga hubungan Dia kepada kita selalu baik. Walaupun dunia tidak baik kepada Tuhan, tapi Tuhan baik kepada dunia ini. Walaupun tingkat kejahatan begitu berlimpah ruah, tapi Tuhan baik. Bahkan bukan hanya kepada orang yang baik Dia baik, tapi kepada orang yang jahat pun Tuhan baik. Karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak akan bisa berubah dalam berbagai kondisi apapun itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Tidak berubah Dia. Itu alasan pertama. Kalau ada orang bertanya kepada kita, puasa terus burjuho, lau PHD. Edang manga konakin ale lahu PHD. Ada pok musianan. Kita bilang inang, ala burjuni Tuhan itu tuau. Karena aku mau berjumpa, bersekutu dengan Tuhan yang baik. Alasan pertama, kita rindu bersekutu dengan Dia. Bahkan kita lupa makan, lupa kita untuk pergi martandang ke tetangga kita, lupa kita untuk markombur. Asal bersekutu dengan Tuhan. Nang pedang dope mangelop panakin hamui nang di jabu. Tapi karena kerinduan ini, apa yang mau kita cari sini? Satu, karena Tuhan baik. Kedua, alasannya adalah mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, yaitu karena kasih-Nya kekal abadi. Nah, ini dia luar biasanya. Kasih-Nya kekal abadi. Allah adalah kasih, bukan sekedar mengasihi. Dia bukan Allah yang pernah mengasihi, tapi Dia Allah yang senantiasa mengasihi. Dia bukan karena sekedar mengasihi, bukan Dia Allah yang pernah mengasihi, tapi Dia senantiasa mengasihi. Kalau ada perkataan senantiasa, berarti itu terus, to be continue. Dari mulai gelap, terbitlah terang, dan teruslah kasih-Nya marsinondang. Satu ujung ni ajal portibion. Senantiasa. Senantiasa. Tidak ada putus-putusnya itu. Kalau manusia, mungkin ya sekedar mengasihi. Ya kan?
atau pernah mengasihi. Tuhan senantiasa mengasihi. Makanya dikatakan kasihnya kekal abadi. Senantiasa terus. Dianju dielek dohita kaparjahaton. Dianju dielek dohita samula muse. Dianju jala dielek Tuhani dohita asa toktong hita marsiajar di bagasan parngulon. Kita diproses Tuhan supaya kita mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Kasihnya tidak berubah sekalipun kondisi hidup kita berubah. Jadi walau sekarang kita misalnya miskin, besok setengah miskin, lalu menjelang kaya dan sudah kaya, lalu kembali lagi menjadi miskin, kasihnya tidak berubah. Kalau manusia kan gitu kan. Kalau kita miskin, teman kita bisa kita hitung pakai jari. Kadang-kadang gak lewat dari sini. Nah, kalau sudah kita berhasil, jaya, kaya, waduh, habis jari-jari tangan dan jari-jari kaki menghitung banyaknya kawan kita. Iya kan? Capek kita ngitung. Sana Sabang sampai Merauke kawan kita. Ada lagi di California. Semua mengatakan, "Hai, apa kabarmu saudaraku? Hai guys," dan sebagainya. Tapi kalau kita terpuruk dan jatuh, dah nggak dong, Bey. Menanyakan kabar kita pun tidak ada. Tapi kasih Tuhan tidak berubah, Inang. Makanya kita selalu ingin dekat dengan Dia. Kalau orang pernah mengkhianati cinta kita, kalau seseorang pernah menyakiti kita, diduakan kita, disakiti kita dan sebagainya, Tuhan tidak akan pernah. Dia menjaga cinta kita tetap murni, utuh sampai memutih rambut ini. Kan ada lagunya kan? Sampai ubanan, sampai dangadong be obo di simanjung tahun, toktong dohi dihaholongi di batahita, sampai buku, sampai dang boy mardalan be, sampai sohi tadi inganani, holan di podomanima, dang boy merek kita siani. Tuhan selalu mengasihi kita, Dia setia, cintanya tidak berubah. Walaupun dulunya kita begitu sangat cantik, akhirnya kita sudah pudar dimakan usia, cinta Tuhan tidak berubah kepada kita, Inang. Dia selalu mengarorot, menjaga kita, menjaga hati kita agar tetap merasa nyaman di dalam rangkulannya. Kasih Tuhan tetap dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Tuhan tetap konsisten. Tidak ada yang bisa mempengaruhi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tunggal. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kalau manusia sering dipengaruhi, kalau ada yang sudah membisikkan sesuatu ke telinganya, cintanya bisa berubah. Kalau ada yang sudah memberikan catatan kepadanya tentang diri kita, dia akan berubah memandang kita. Tuhan tidak akan berubah. Rasa cintanya tetap 100% halal dan tetap untuk selamanya, dulu, sekarang, dan esok. Begitulah cintanya kepada bangsa Israel. Tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Walaupun dulu bangsa Israel seperti itu kehidupannya, dan pernah bangsa Israel mengkhianatinya, dan pernah juga bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk terhukum di Babel, dan sampai kelepasannya dari situ, Tuhan selalu menjaga. Dia mencintai umatnya dengan hukuman, tetapi Dia selalu jaga. Diramoti do bangsonai saat tu muse tu masuk tu tanah Kanaan. Tetap cinta Tuhan. Dan akhirnya Tuhan selalu menjemput kita untuk memasuki hari-hari, dan kasih-Nya tidak habis setiap hari. Inang, saya punya pengalaman waktu masa kecil saya, walaupun kami banyak anak mamak, tapi kalau Dia membangunkan kami, tidak hanya bangun. Dia tarik tangan kami. Bangun. Iya, Dia tarik. Maksudnya supaya betul-betul duduk. Dia tarik lagi satu lagi. Kami kan 10 ya, semua ditariknya. Bangun. Dia tarik semua.
dia tarik semuanya. Bangun, bangun, supaya menuju ke belakang kamar mandi supaya siap-siap pergi sekolah. Jadi, Dang, dengo, bangun, bangun. Kita sekarang bagaimana, Inang, membangunkan anak kita? Bagaimana sekarang kita membangunkan anak-anak kita? Bagaimana ibu-ibu di rumah membangunkan anaknya? Ber-WA ya? Bangun, bangun. Iya kan? Jadi nggak ada komunikasi kemesraan, itu sudah berkurang kita. Iya kan? Atau juga terlampau heboh. Bangun, bangun. Tetangga lima rumah dari kita sudah tahu semuanya. Mama siapa itu? Lebih kalah suara toa itu, masjid itu. Suara mamanya. Mamanya itu. Kalau nggak kayak gitu bukan mamanya itu. Harus tahu satu kampung, satu RT, RW bahwa dia membangunkan anaknya tiap pagi. Tidak perlu keras-keras. Bangun, tarik ya. Jadi Tuhan itu selalu menarik kita. Bangun, wake up, bangun. Ayo bangun yuk, bangun, bangun. Seperti itulah dia menjemput kita setiap pagi. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Dia membangunkan kita. Inangnya jangan membangunkan. Saya takut pakai kaki pula. Dungu, pak, atau pakai apa itu rotan pemukul tilam itu. Nggak ada lagi pemukul tilam sekarang ya. Atau hanger, pak, puk, bangun. Kalau kayak gitu gimana orang yang bangun? Tidak akan bangun, pasti melarikan diri mencari kamar yang lain. Dia kunci pintunya dan tidak bangun. Tuhan katakan, aku menjemput engkau untuk memasuki lembaran hidupmu setiap hari. Pap, Inang bangun. Inang, sudah basah bantalmu karena menangis tadi malam ya. Bangun. Ya, kan ibu-ibu sering menangis ya. Entah apa semua dinangisi dalam bantalnya. Memang saksi bisulah bantal itu semuanya. Ayo, bangun. Semua dinangisi ibu-ibu ini. Yang dinangisi suaminya ngorok-ngorok tidurnya, dia nangis-nangis. Dinangisi anaknya, dinangisi permainnya lagi dinangisi. Helanya juga dinangisi, semua dinangisi. Padahal semua yang dinangisinya itu lagi aman sejahtera tidur mereka, mimpi lagi enak-enak. Sudah capek nangis, pikirin masakan lagi. Wah, repot ya. Aku menjemput kehidupanmu setiap hari. Seperti itulah. Ya. Jadi jadikan anak-anak itu bersukacita supaya dia kuat. Anak-anak itu juga harus seperti itu. Jadi kasihnya tidak habis, itu maksudnya. Kasihku tidak habis kepadamu. Aku selalu menjemputmu supaya engkau menyambut matahari setiap pagi agar engkau berbahagia. Ketiga, dikatakan mengapa kita memuji Tuhan kita dan bersyukur kepadanya? Karena keajaiban yang diperbuatnya. Keajaiban yang diperbuat Tuhan kepada kita. Inilah alasan ketiga, Inang, mengapa kita mengucap syukur kepadanya dan selalu kita merindukannya. Bahkan kadang-kadang kita lebih rindu kepada Tuhan daripada suami kita, kan? Iya kan? Benarkah? Atau lebih orang full cintanya sama suaminya bertubi-tubi. Kalau tidak gereja suami enggak gereja dia. Kalau enggak diantar PHD suaminya enggak PHD dia. Ada kayak gitu kan. Dangolo PHD. Mau ditaruhon uang tuh gereja sama AKBP Keramat Jati. Dangolo PHD. Taruhon mah kan gitu. Diantar tidak diantar apapun datang kita. Kenapa? Karena kita merasakan keajaiban Tuhan itu. Keajaiban yang diperbuatnya tiada taranya. Hanya Dia yang bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Keajaiban yang dirinci oleh pemazmur di sini itulah tadi di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-25. Itulah keajaiban yang diutarakan pemazmur dari ayat 5 sampai 25. Ya, banyak yang diutarakannya tadi. Dimulai penciptaan sampai langit dia katakan, sampai dia bicarakan tentang bumi dan kehidupan sehari-hari. Itulah keajaiban yang dirasakan pemazmur. Dan kita juga merasakan itu kan, Inang? Ya. Dari mana matahari itu? Siapa yang mengontrol dan meremot matahari itu? Jam berapa dia terbit? Dia andigan do ibana marsinondang marbicar matahari. Dong songon dia jepiga mai ibana tepat na ibana boy redup. Lalu disongsong dengan bulan dan bintang nanti sebentar lagi. Siapa yang mengontrol itu? Mana ada remote? Nggak ada gitu. Tapi itu terjadi dengan sedemikian rupa. Itulah keajaiban Tuhan.
Inang. Dia menjadikan langit yang wonderful. Dia memberikan bumi yang tertata walaupun sering kita rusak. Tapi dia tata terus supaya kita nyaman tinggal di dalamnya. Ya, kadang-kadang manusia juga nakal. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kenakalan kita. Bahkan kehidupan kita setiap hari terus Tuhan tata kita dengan bagus semuanya. Di semua yang ada di dalam kehidupan kita ini adalah keajaiban Tuhan. Saya merasakan itu. Segala sesuatu yang saya lihat, saya pandang, saya rasakan di dalam hidup saya, itu saya pahami adalah suatu amazing grace, keajaiban Tuhan. Dari sekecil apapun itu, saya bisa bernapas. Inang, Boy Marhosa Hamu, itu adalah suatu keajaiban. Jadi jangan cari-cari keajaiban. Jangan cari-cari mujizat. Mujizat terjadi setiap hari. Ketika kita bernapas Marhosa Itaon, itu adalah keajaiban. Ketika kita berjalan, itu adalah keajaiban Tuhan. Ketika kita bisa makan secukupnya, itu keajaiban Tuhan. Ketika kita bisa menyekolahkan anak-anak, itu keajaiban Tuhan. Ketika kita bisa bekerja, itu adalah keajaiban Tuhan. Dan ketika kita memiliki keluarga kita di rumah kita sekarang, itu adalah keajaiban Tuhan. Godang Muse. Jadi kalau disuruh kita bersaksi, berarti udah lebih dari 26 ayat harus bisa kita saksikan. Mazmur menuliskan 26 ayat bersaksi dia tentang keajaiban Tuhan. Kalau saya suruh sekarang kita semuanya tuliskan keajaiban Tuhan, nggak usah mulai dari kita kecil. Dari tadi pagi jam 6 kita bangun, tuliskanlah semua keajaiban Tuhan yang kamu alami satu hari ini. Lebih dari 26. Kita bisa berkumpul, duduk bersama suami, duduk bersama anak-anak, duduk bersama mertua. Keajaiban bukan? Apalagi permain yang tidak disukai, tiba-tiba bisa duduk berdampingan dengan mertuanya. Itu keajaiban itu. Keajaiban Tuhan. Jadi jangan kita cari bagaimana ya, apa yang harus kusaksikan, apa yang harus kuberitakan tentang keajaiban Tuhan. Mulai dan hal-hal yang paling kecil sekali itu sangat berarti. Tuliskanlah itu, katakan kepada orang, terima kasih Tuhan. Nang peacit dagikon aleboy dua Marhosa Tuhan. Nang pe saotik hepeku manur situoron alai ternyata 100.000 bisa untuk makan 2 hari. Itu keajaiban Tuhan. Nah saotiki boy tak pakai, itu keajaiban Tuhan. Di situ sekolah anak-anak, di situ bumbu dapur, di situ makan bisa makan jagal kita, di situ untuk maradat, di situ untuk gereja, semua itu padahal penghasilan sedikit. Tapi bisa kita atur, apa enggak keajaiban itu, Inang? Keajaiban itu. Alani malota doi, dang. Apakah itu karena kita kecerdasan kita seorang ibu bisa memanage semuanya? Tidak, karena Tuhan berikan keajaiban. Gak bisa patah longang kita. Amang teh cukup deh sudi teh. Cukup deh sudi. Anakku sarjana. Ternyata dari mana semua itu ya? Bisa ya? Luar biasa. Itu keajaiban. Dicukupkan semuanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak bersyukur. Itulah topik kita sore ini. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dan menjadi ibu yang berbahagia di tengah-tengah keluarga. Seorang perempuan harus tetap menjadi ratu di keluarganya. Seorang perempuan harus bisa parbahu-bahu bolon. Seorang perempuan harus tetap jadi humble, rendah hati di hadapan Tuhan. Seorang perempuan harus kuat walaupun kita sakit, harus kuat. Karena kita memang bukan kepala keluarga,
tapi kita adalah leher dari keluarga. Ya kan Inang ya? Ya, kalau ama kita bilang, "Hami ulu do hami." Ya, ulu. Kami kepala. Iya, kepala. Tapi aku lehernya ya, Pak. Jadi nggak bisa kau bergerak kalau enggak melodang rukungon do manotor-notor dang boy manotor. Gitu. Ya, kita katakan, "Iya, kau kepala. Kau ketua kelasnya." Gitu, kita kan gitu. "Kau ketua kelasnya. Kau bosnya, kau segalanya. Tapi aku lehernya ya." Gitu. Iya kan? Memang kenyataannya segitu kan? Makanya kita harus cerdas Inang. Kita harus cerdas, kita harus kuat. Margogo maho Inang mangulau launmu. Tetaplah kuat. Usahakanlah bahagia. Jangan izinkan hatimu bersusaria oleh karena keadaan. Tapi atasilah, kendalikanlah keadaan itu. Buatlah segala sesuatu yang tidak baik. Baikkanlah semuanya dengan hatimu yang baik. Tersenyumlah dalam segala hal sampai kita menutup mata untuk selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore ini dalam PHD Seksi Perempuan HKBP Keramat Jati. Kami bersyukur telah membaca firman-Mu dan melihat rahasia kebenaran kasih setiamu untuk selama-lamanya bagi semua ciptaan-Mu. Kau tata, kau atur semua Tuhan sesuai dengan pandangan mata-Mu. Untuk itu pada kesempatan yang indah ini kami ingin mengatakan dari lubuk hati kami yang paling dalam, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala perbuatan-Mu. Terima kasih atas segala karya-Mu. Terima kasih atas keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasihlah atas segala-galanya. Jaga kehidupan kami. Jaga hati kami agar kami tetap menjadi seorang ibu yang kuat. Ibu yang bijaksana. Ibu yang mau belajar. Ibu yang selalu lemah lembut dalam berbagai keadaan. Walaupun menghadapi konflik batin, tapi kami harus lemah lembut, tegar, kuat. Karena Tuhan memampukan kami untuk semua itu. Berkati para ibu kami yang tekun datang rajin mendengarkan firman-Mu di gereja ini. Dan berkati kepada semua ibu-ibu yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan yang ada di perjalanan dimanapun mereka berkumpul, yang telah mendengarkan firman ini. Berkati semuanya agar ibu Ina di tengah-tengah keluarga, di kehidupan masyarakat, dan di tengah-tengah gereja ini menjadi ibu yang selalu dirindukan oleh banyak hal, dirindukan oleh keluarga, dirindukan oleh suami dan anak-anaknya. Itulah suatu tujuan hidup kami, menjadi berkat di tengah-tengah gereja, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Dan jika ada saudara kami yang sakit pada saat ini, yang terbaring di tempat tidur, di rumah sakit, bahkan di rumahnya sendiri, Tuhan kasihanilah, berikan kesembuhan, berikan keyakinan bahwa segala penyakit akan disembuhkan jika mereka percaya oleh karena kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami semuanya, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tunduk kepada orang tuanya. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Puji
martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang hodo haruan ni saluhut silolehon na denggan. Nasa ulibasa na mo liutus. Hupasat hami masian na liun mitu hami plenami tu ho. Say jalo may gabi uap na husus di dolom. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asaw parsiak kami plenon. Patimbulon rajon mo ditong-tongan ni huriam do di portibion. Buhay morohan nami marite hiti tondim. Asalamutan dahami godang ni silalon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita di bagasan tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma rajon. Say South molong menuruhamu untuk ngosong di Banua Gijang. Leon matuhami sadaran holuan siap pari. Sesama dosa nami song panyasan nami. Di dosa di dongan nama dosa Tuhan. Unak kami tugi untuk pangunjunan. Palua mahami pangaku. Ai hodo na puna harajaon. Dohot hagogon. Ro dihasangapon saleling nililingna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaurani tondi porbadia ma. Nama masu-masu hamu saluhutna. Shalom. Shalom songonima tu ala inang na di bagas mau liate mainang ngaropi hitam pihadinakin. Tetap semangat, jaga prokes, Tuhan memberkati.